akan membersihkan. Di sini kita akan membersihkan lubang-lubang yang ada pada tubuh mayit. Yang pertama, lubang hidung. Dibersihkan dengan cara cara yang halus. Lalu setelah itu membersihkan lubang kuping. Setelah itu membersihkan mulut dengan cara mengikatnya, bisa menggunakan siwak. Lalu membersihkan lubang kemaluan dan dubur. Cara membersihkan bagian dalam perut, yakni kepala sedikit diangkat, lalu perut mayit ditekan dengan halus. Setelah diangkat kepala mayit lalu diurut dengan halus hingga kotoran yang ada pada perut mayit keluar dan diyakinkan tidak ada, lalu dibersihkan sekali lagi. Setelah itu setelah dibersihkan, lubang dubur pada mayit ditutup menggunakan kapas. Lalu setelah itu kain kafan mayit diganti dengan kain kafan yang baru. Setelah diganti yang baru, kepala mayit dibuka sedikit untuk disampukan ataupun dibersihkan kepalanya. Baru. Dan menyabunkan seluruh badannya. Tugas mereka berdua di sini adalah untuk membalikkan mayat ke kiri dan ke kanan saat seseorang ingin menyabunkan badannya. Setelah disampukan, disabunin bagian belakangnya. Lalu setelah itu sebelahnya jika sudah selesai dibilas dengan air hingga bersih. Habis itu kita siram menggunakan 3 air yang sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, menggunakan air yang bercampur dengan daun bidara. Disiram sampai air yang dalam bak habis. Setelah itu kita siram menggunakan air mutlak. Jangan dihabiskan, lalu sisakan sedikit untuk membudukan mayit. Saat mengguyur mayit dengan air mutlak, sekalian membacakan niat. Niatnya nawaitul ghusla lihadzal mayit lillahi ta'ala. Lalu mengudukan mayit. Jika airnya tidak cukup, maka yang wajib-wajibnya saja
pergelangan tangan. Jika air cukup, kita mengudukan mayit menggunakan rukun dan sunahnya. Mulai dari pergelangan tangan dibersihkan, habis itu kumur-kumur dengan cara mengoleskan air di gigi mayit. Setelah itu hidungnya dengan cara dibersihkan, lalu muka mayit dengan dielap menggunakan air. Di situ tangan sampai siku. Setelah itu rambut dan telinga mayit, dan terakhir kaki. Setelah mayit diwudukan, maka terakhir yakni menyiramkan mayit dengan air yang telah bercampur kapur barus, yang berguna untuk mengawetkan tubuh mayit. Setelah selesai semuanya, di sini diganti dengan kain yang baru dan harus dipastikan bahwa tidak ada air lagi yang menggenang. Dan setelah diganti dengan kain kafan yang baru, mayit dipindahkan ke bawah untuk dikafankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah memandikan mayit, di sini ada cara mengkafani mayit. Pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan 5 tali untuk mayit atau lebih. Tali pertama untuk bagian kepala, tali kedua untuk bagian leher, tali ketiga untuk bagian badan, tali keempat bagian kaki, dan yang kelima untuk bagian kaki yang bawah. Setelah itu kita menyiapkan 3 kain kafan yang ukurannya sama besar dan tidak ada boleh yang kecil ataupun beda ukurannya. Kalau perempuan, dia menggunakan 5 kain kafan, 3 untuk menutup mayit, yang keempat untuk kerudung, dan yang kedua untuk gamis. Kain kafan yang pertama untuk bagian tengah. Lalu kain kedua untuk bagian sebelah kanan. Lalu kain ketiga untuk sebelah kiri.
batang sebelah kiri. Dan diikat di sebelah kiri untuk mempermudahkan saat melepas tali saat sudah dikuburkan. Kenceng gitu.